Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau mulai ibadah doa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan kondisi siap untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Dan puji Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita ada saat ini untuk kita bersama-sama bersekutu mencari wajah Tuhan. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus buat hari ini, untuk kesehatan kami, untuk semua perkara yang dahsyat yang Tuhan lakukan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur betapa ajaib yang Kau perbuat dalam kehidupan kami, dan kami percaya Kau tetap bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Dan kami memulai ibadah doa kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita? Yes. Kita percaya, Haleluya. kita bergembira dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang menguasai bumi, langit Tuhan ada kuasa. Dan saya kita percaya kita bisa sama-sama menyanyikan lagu ini sudah lama. Tapi ini lagu yang dari wadah setelah minggu. Mari kita mengingat kembali ya. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey! Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey! Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit tunduk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Yeah. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey! Tuhan berkuasa. Api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit tunduk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey! Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Yeay. Amin. Amin. Dan seluruh isi Yes. keluarga kita juga bersuka cita. Haleluya. Amin. Ada Amin. mujizat di tengah-tengah situasi sekarang ini. Saya yakin dan percaya kita semua mengalami mujizat. Yes. Terlebih Amin. khusus keluarga kami mengalami mujizat yang luar biasa yang Tuhan buat dalam kehidupan Yes. kami. Dan saya yakin dan percaya mujizat yang sama dialami oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menyaksikan Amin. tayangan ini. Kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mohon pujian tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Allah yang
dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin itu sangat mungkin bagimu. Di saat-Ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika Ku percaya, di saat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang Tuhan. Ketika Ku berdoa, saat itu nyata.
Mari sama-sama yang di rumah juga bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Kita deklarasikan tentang bangsa Indonesia, ucapkan firman Allah, ucapkan berkat, ucapkan keselamatan bagi bangsa. Mari angkat tangan saudara. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Indonesia diberkati oleh Tuhan. Indonesia Tuhan pasti melewati badai. Indonesia Tuhan akan tegak berdiri menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Penggenapan firman Allah bagi bangsa Indonesia itu pasti terjadi. Dari terbit matahari, dari bangsa yang terbit matahari akan ada kabar baik, kabar sukacita. Kami percaya itu pasti terjadi. Keadaan ekonomi bangsa Indonesia Tuhan diberkati. Oh, kami percaya Indonesia Tuhan, oh Bapak tetap tegak berdiri. Oh, dengan Pancasila yang ada di dalam nama Yesus. Kami ikat setiap bentuk orang berniaga coba mengacaukan Indonesia. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Katakan ada Bapak. Setiap bentuk kerusuhan, niat jahat, demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintah, kami batalkan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan Bapak. Biar kehendak Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita deklarasikan untuk kota kita, untuk Indonesia, tentang pemerintah dimanapun kita berada. Ucapkan berkat. Kami ucapkan berkat bagi pemerintahan Bekasi, Jakarta, Jabodetabek Tuhan. Dalam nama Yesus, damai sejahtera, shalom Tuhan atas kota ini Bapak. Shalom Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi pandemi saat ini, kami percaya ada damai sejahtera, ada kue yang besar, ada keselamatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Katakan Tuhan, makasih ada. Kami percaya virus corona ini berhenti Tuhan. Oh, kami akan melewatinya. Dalam nama Yesus. Kami percaya setiap umat Tuhan, setiap jemaatku, setiap orang yang menyaksikan ini Tuhan, mereka dilawan oleh Tuhan, mereka dilindungi oleh Tuhan, sehat, tidak ada virus corona. Kami deklarasikan di dalam nama Yesus. Kami kuat iman kami, kuat imun kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami masih dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa yang, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi generasi dalam nama Yesus yang berkuasa. Worship, sembah Tuhan, sembah Dia. Dalam bayananmu, haleluya. Ku menyembahmu Tuhan. Kasih Tuhan lawan terima kasih Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
nyanyian baru bagi Tuhan. Bangun atmosfer di daerahmu dengan pujian. Bangun atmosfer untuk bangsa ini dengan pujianmu, dengan penyembahanmu. Ketika kau naikkan pujian, atmosfer surga turun atas bangsa ini. Haleluya. Bangsa Indonesia melihat kemuliaan-Mu. Bangsa Indonesia kan melihat mujizat-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa untuk tim medis, para dokter yang mereka berjuang di depan, dan juga petugas jenazah yang ada di kuburan. Saudara, kita berdoa supaya mereka diberi kesehatan dan kekuatan. Kita berdoa. Hari ini ada berita lagi, seorang dokter meninggal, saudara, di Surabaya. Tapi mari kita terus berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Kami berdoa, mari sama-sama keluarga dari hatimu, seruanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk dokter-dokter, perawat, petugas-petugas yang lain yang ada di rumah sakit, dari office boy. Oh Tuhan, semua dalam lindungan Tuhan. Oh semua bentengi Tuhan, diberi kesehatan Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Petugas jenazah yang ada di pekuburan Tuhan, lindungi mereka, terutama mereka bekerja secara lembur Tuhan. Oh, kesehatan mereka Tuhan, beri kekuatan saudara-saudara, keluarga mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Kami percaya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh orang yang menyaksikan doa ini bersama-sama kami berdoa. Oh, kami percaya juga baik yang di pusat, baik yang di Palu, baik yang di Manado, Gilgal Manado, baik yang di Amuran, baik yang di Palangkaraya, di Pondok Gede, dan seluruh gereja-gereja. Oh Bapa, di dalam nama Yesus dibentengi. Kami bangkit Tuhan, kami menjadi terang. Kami tidak takut dengan virus COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami menjalankan protokol Tuhan, tetapi kami tetap bergantung penuh kepadamu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang menjaga, melindungi Tuhan. Diperintahkannya malaikat-malaikat menatang kami, bahwa kami punya kesungguhan hati, keintiman di dalam Engkau, taruhkan kerinduan dan rasa haus. Kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Mari angkat tanganmu, kita berdoa untuk mereka yang dalam keadaan sakit, sakit apapun, terutama yang kena virus COVID. Ini tua yang terjadi. Kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mujizat-Mu masih ada Tuhan. Pertemukan mereka dengan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa, belas kasihan turun. Tiada Bapa menjamah tangan-Mu yang penuh kasih, menjamah mereka dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi. Katakan Bapa. Haleluya. Kami berdoa pemerintahan yang ada, Presiden Jokowi tetap Tuhan ada dalam lindungan Tuhan. Diberi hikmat, petugas gugus COVID Tuhan juga diberi hikmat. Kami berdoa Tuhan menyediakan semua sarana-sarana. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, virus COVID ini pasti berhenti dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami butuh Engkau. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkau
Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa di surga, kami mau mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu. Yes. Berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Shalom semuanya. Shalom semuanya. Apa kabar saudara? Ya. Ada sukacita saudara? Ya. Kenapa saya kasih tema tentang mujizat masih ada? Tadi istri saya sudah sempat menyatakan kesaksian bahwa kami juga mengalami mujizat yang luar biasa. Saudara, minggu lalu itu satu pertempuran yang luar biasa. Kami mengalami yang namanya ngeri-ngeri pasti dan ngeri-ngeri sedap. Karena anak kami kena panas. Ya, sudah bisa bayangkan di tengah pandemi anak kena panas. Matthew ya, tiba-tiba aja wah panas. Nah saudara, itu intimidasi terus menyerang ya, virus inilah segala macam saudara ya. Kami tetap berdoa ya, berdoa terus. Setelah itu dia turun, panas lagi sudah ya. Doa terus sampai doa, turun lagi, panas lagi gitu. Seakan-akan lah ini doa kok tidak terjadi apa-apa, sampai bertanya, Tuhan kami sudah poles darah Yesus, anggur semuanya udah basah, udah semuanya pokoknya saudara. Tapi kenapa ada apa gitu ya yang terjadi gitu ya, panas. Dan akhirnya saya WA kepada Pak Dr. Lukito. Terima kasih untuk Pak Dr. Lukito ya, kami kenal. Dan lumayan juga waktu kami WhatsApp, Pak Lukitonya bilang, wah waspada Pak, panasnya berapa? 37. Waduh Pak. Terus saya langsung bilang, oh tolak dalam nama Yesus gitu. Saya renungkan, kami semua sudah ikut protokol ya segala macam, anak nggak pernah keluar gitu. Tapi apa yang terjadi, saya doa lagi jam 3 pagi saya bangun dan Tuhan menegur saya, ada sesuatu yang Tuhan tegur, yaitu sepanjang Senin kemarin, memang waktu minggu lalu, Senin sampai hari Sabtu itu kami tidak pernah ada tinggal di rumah saat itu. Kami keluar terus ya. Itu saya berdamai. Biasanya sore saya udah berdoa, saya worship dengan Tuhan. Terus seperti ada hati yang Tuhan berbicara. Dan ada remah yang saya tangkap dari khotbah seorang ibu yang dia seringkan khotbah, renungan ibu yang sederhana. Dia baru belajar untuk memberikan renungan dari gerejanya. Dia kirim ke saya dan khotbahnya itu pernah saya khotbahin. Pernah saya baca juga firman Tuhan, tenang aku ini jangan takut. Dan fokus sama Tuhan. Saya mulai fokus sama Tuhan. Saya worship jam 3 sampai jam 6 saya worship sama Tuhan. Dan waktu besoknya dicek darah saudara, karena saran dari Pak dokter bilang coba dicek darahnya. Dan Senin kami cek darah, ternyata setelah dilihat hasilnya demam berdarah. Nah saudara, lumayan juga demam berdarah saudara. Saya berharap udah gejala tipis aja gitu ya. Tapi sudah tengking saudara, dalam nama Yesus tolak demam berdarah. Demam berdarah juga saudara. Ya, di mobil, wah demam berdarah. Yang sudah membayangkan saudara, demam berdarah kemungkinan akan dirawat gitu ya. Apalagi setelah itu Pak Lukitonya bilang, wah ini kamu harus waspada gitu ya. Waspada demam berdarah, tapi yang penting banyak minum, berdoa gitu ya. Biar nggak dirawat gitu ya. Dan puji Tuhan, hari Selasa ya,
Selasa subuh saya berdoa lagi, worship dengan Tuhan. Ya, worship dengan Tuhan. Kami cek darah dulu, ya cek darah. Dan ya sudah cek darah ke dokter sih. Worship ya dengan Tuhan, saya worship dan Tuhan ingatkan tentang darah Yesus. Saya bilang, Tuhan, anakku darahnya trombositnya turun, tapi aku punya darah Yesus yang kekal, yang masih berkuasa. Dan aku percaya itu pasti menambah trombosit anak saya. Dan luar biasa saudara, di hari ketiga, masuk hari keempat, anak saya sudah sembuh. Ya, masuk hari keempat, sudah sembuh. Hari kelima kemarin, sudah tidak panas lagi. Hari ini sudah tidak panas lagi, saudara. Dan saya yakin ini karena Tuhan Yesus masih bekerja untuk melakukan mujizat. Amin. Ya, Tuhan Yesus masih berkuasa sampai sekarang. Amin. Nah, makanya saudara, saya diingatkan Tuhan dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Wow, luar biasa saudara. Ya, karena dikatakan dalam ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi, dia pergi menjauh dari ahli-ahli Taurat yang selalu menghakimi, ya, mempersalahkan dia. Yesus perginya kemana? Daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu di luar Israel. Ya, Tirus dan Sidon itu kalau kita ingat ada di kitab Raja-Raja, ada janda Sarfat di sana. Dan itu bukan di kota Tirus, tapi di pesisiran Tirus dan Sidon. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, wanita ini orang Tirus dan Sidon, tetapi mendapat belas kasihan Tuhan. Amin. Saya percaya bukan kebetulan Tuhan ada di situ, tapi karena Tuhan mengasihi wanita ini. Saya percaya saudara dan saya bisa sehat karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Amin. Saya percaya saudara dan saya ada saat ini karena Tuhan memilih saudara, bukan karena hebat saudara, tetapi karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Nah, saudara lihat permohonan dari wanita ini. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Permohonannya dia minta belas kasihan Tuhan. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia minta belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, bayangkan dia sudah memohon sama Tuhan. Dia sudah berkata anak Daud, tapi Tuhan tidak sama sekali menjawabnya. Seandainya itu terjadi dalam hidupmu, Anda berdoa dan dicuekin saudara. Ya, apa yang terjadi dalam hidup. Nah, selanjutnya, tetapi Yesus sama sekali. Dan sudah begitu, sudah lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti dengan berteriak-teriak. Nah, saudara bisa bayangkan murid-murid harusnya menjadi teladan, harusnya menjadi contoh, tetapi justru suruh mengusir. Suruh ia pergi. Orang mau datang ke Yesus dihalangi. Dikatakan suruh pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak, mungkin rasa nggak nyaman. Atau mungkin dia cari nama di depan Tuhan Yesus. Kan, atau cari nama di depan orang-orang, karena orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang-orang Tirus dan Sidon saat itu.
Mereka merasa jijik. Tetapi Yesus masih mengasihi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi dengan wanita ini? Tetapi perempuan itu, perhatikan, perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ini doa yang sangat pendek. Nggak bertele-tele doanya. Dia hanya worship, menyembah Tuhan dan bilang, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara bisa bayangkan, sudah datang, gak dijawab, diusir murid-murid, tetapi dibilang anjing pula, saudara. Ya, seandainya saat ini ada orang-orang yang datang sama saya usir gitu ya. Udah gak usah datang gitu. Ya, saya percaya Anda akan bilang, wah memang cuma Bapak pendeta, banyak pendeta, saya bisa online dengan yang lain gitu ya. Atau misalnya saya bilang, udah, hai anjing-anjing keluar gitu ya. Saudara pasti akan tersinggung gitu ya. Pasti akan marah, akan bilang, kok mungkin wanita ini bilang, kok anak Daud kayak gitu gitu. Ya, tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh wanita itu, kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing juga makan dari remah-remah meja tuannya. Ini yang luar biasa. Tuhan memuji iman wanita ini. Dia berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Hai ibu, hai jemaat semuanya, hai kamu yang mendengar firman Allah, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki. Amin. Amin, saudara. Nah, kita belajar ada 3 hal yang ada pada wanita ini yang saya temukan, saudara, yang sangat memberkati saya. Yang pertama, saudara, mohon maaf. Di dalam ayat yang ke nggak ada. Ya, Alkitabnya mana? Di dalam ayat yang ke ya, mohon maaf karena ya. Yang pertama yang ada pada wanita ini adalah dia tidak pernah menyerah untuk datang kepada Yesus. Ya, saudara bisa bayangkan yang terjadi seperti yang saya katakan tadi. Ya, tidak dijawab doanya. Anda mungkin doa dan saya doa, ya nggak dijawab. Saya doa kemarin, doa dalam nama Yesus. Wah, deklarasi saudara, tidak ada sakit penyakit. Tiap malam saudara, doa tiap malam jam 9. Tidak ada sakit penyakit, virus apapun, tolak dalam nama Yesus. Anak saya sakit. Ya, sampai saya tanya, Tuhan, apa yang salah gitu ya? Ya, tanya terus. Dan ternyata Tuhan masih mengasihi saya dan juga Tuhan masih mengasihi saudara. Dia tidak pernah menyerah untuk datang kepada Yesus, fokus imannya kepada Yesus. Ya, bayangkan walaupun orang-orang di sekitarnya berusaha untuk menghalangi, tapi dia tetap menyembah dan mendekat kepada Tuhan. Anda hari-hari ini mungkin belum memperoleh jawaban dari Tuhan. Bukan sama sekali tidak, Tuhan pasti menjawabnya. Amin. Tetaplah mendekat, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah percaya Allah itu ada. Yesus itu sanggup menjawab doamu. Yesus itu berkuasa. Dia tidak pernah berubah. Teruslah menyembah Tuhan. Amin. Cari wajah Tuhan sampai engkau menemukan pribadi Dia. Amin. Sampai engkau menerima apa yang menjadi rema firman Tuhan dalam hidupmu. Wanita ini tidak pernah menyerah. Saudara, jangan menyerah. Jangan putus asa. Kalau hari-hari ini engkau mengalami tantangan berat, engkau mungkin lagi bergumul, Tuhan bagaimana? Saya nggak mau menyerah. Hari ini saya mungkin belum digaji. Ya, hari ini saya bayangkan makan aja udah puji Tuhan bisa makan. Atau Tuhan, bagaimana saya nggak mau menyerah? Saya doa-doa, saya kena sakit penyakit. Atau orang di sekitar kena sakit penyakit. Tapi saya mau beritahu, tetaplah cari Tuhan. Tetaplah mendekat kepada Tuhan. Tetaplah menyembah kepada Tuhan.
Sekalipun ada berita-berita yang menakutkan, tapi engkau datang ke Tuhan. Saudara, ada berita yang menakutkan buat kami, yaitu anak sakit. Dan sudah membayangkan, waduh, ada virus apa lagi. Tapi saya tetap menyembah, kami tetap menyembah. Sampai anak saya lagi sakit, menggigil, saudara, demam. Jam 9 malam tiap hari kami doa, dia ikut berdoa. Saya sampai aduh, gak tegang lihat dia berduduk, nyembah, worship, nyanyi sama-sama dengan kami. Dan apa yang terjadi, saudara? Karena tidak pernah putus asa dan berdoa, selalu berharap kepada Tuhan. Percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dan mujizat itu terjadi, saudara. Jangan pernah menyerah. Yang kedua yang ada pada wanita ini, ada pengakuan firman. Saudara, ada dua pengakuan firman Allah. Yang pertama, yaitu kalau saudara baca di dalam ayat yang ke 22, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Artinya wanita ini tahu Kristus itu anak Daud. Dia mengakui, dia mendeklarasikan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari firman setiap hari Anda tangkap firman Allah, Anda deklarasikan firman Allah. Setiap hari, masa bodoh orang mau bilang apa, buktinya nggak terjadi. Terus deklarasikan firman Tuhan. Terus sampaikan, deklarasikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa, ya dan amin. Saudara, waktu anak saya sakit, saya deklarasikan firman Allah. Oleh bilu darah Yesus, Matthew pasti sembuh. Oleh bilu darah Yesus, Matthew. Kenapa? Ada rema yang saya tangkap. Teringat darah Yesus itu masih berkuasa sampai sekarang. Saya berkata, Tuhan, trombosit anak saya boleh turun, tetapi darah Yesus ada bersama-sama dengan anak saya. Dan darah Yesus menambahkan trombosit. Dan apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Kesembuhan terjadi 3 hari, saudara. Hanya mana. Dan selanjutnya Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Ya, jadi mari bersekutulah dengan firman Tuhan tiap hari. Ayo bersekutu dengan firman Tuhan. Bangun mesbahmu, seperti yang dikatakan oleh Pastor Juan. Bangun mesbahmu, mesbah doa, mesbah kita doa sama-sama saat ini. Serius, dengar firman, serius. Jangan engkau lagi dengar firman terus engkau lakukan hal-hal yang lain. Serius, saudara. Serius dan tangkap rema. Saudara, yang kedua, pengakuan daripada wanita ini, dia berkata, benar Tuhan. Benar firman Allah, benar apa yang kau ucapkan. Artinya setiap apa yang Tuhan ucapkan itu adalah firman Allah. Yang kita imani, yang kita percaya bahwa itu ya dan amin. Ada amin, saudara, lambaikan tangan. Amen. Yang percaya katakan amin, saudara. Ya. Dia berkata benar, namun aku makan remah-remah dari meja Tuhan. Saudara, luar biasa. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, apa yang ada pada wanita ini? Dia punya kerendahan hati. Kenapa saya bilang dia punya kerendahan hati? Waktu Tuhan bilang anjing, dia bilang, ya baik, gak apa-apa. Saya dibilang anjing, saya hina, gak apa-apa. Saya terhina di hadapan Tuhan. Oke Tuhan, saya mau datang, gak apa-apa saya anjing. Tapi saya mohon belas kasihan. Doanya gak panjang-panjang. Tapi dia punya sikap rendah hati yang sangat dihargai oleh Tuhan. Bayangkan, saudara, Tuhan sudah bilang anjing. Ya. Artinya, saudara, dia punya sikap yang punya kerendahan hati. Dan dia tahu, saudara. Dia merasa tahu dirilah bahwa nggak mungkinlah untuk bisa menghampiri orang Yahudi. Tahu diri siapa dia. Dia berkata, benar Tuhan. Tapi mohon, please Tuhan. Please Lord. Aku butuh. Saudara, kalau engkau punya sikap kerendahan hati, biarkan Tuhan menegur engkau dengan firman. Jangan engkau anggap enteng nasihat-nasihat. Jangan engkau anggap enteng apa yang disampaikan oleh gembala pemimpin kelompok selmu, pemimpin yang ada di rumahmu. Jangan engkau anggap remeh. Itu apa? Itu menunjukkan sikapmu yang sombong, gak mau ditegur. Tapi mari kita punya sikap yang hati yang terbuka, rela ditegur. Saudara, waktu saya duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan berkata, engkau terlalu fokus dengan yang lain. Saya kehilangan fokus, saudara. Saya sampai terus tersibuk, terus keluar. Saya sampai hampir saya mau menyalahkan. Kenapa sih kita banyak keluar? Akhirnya saya fokus lagi ke diri saya. Saya salah.
Saya mengambil keputusan saya salah. Saya berdamai. Tadinya saya tiap pagi saya doa, sore saya doa, saya baca firman ulang-ulang, saya dengar khotbah, itu kehilangan saat itu. Tapi Tuhan mengasihi, Tuhan menegur, saya berdamai dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Dan setelah saya berdamai saat itu, bam! Anak saya sembuh, saudara. Anak saya tidak panas lagi. Karena menyadari saya punya banyak kelemahan. Saya butuh Tuhan. Bahkan dia berkata, rema, ya benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema. Artinya saya sebetulnya nggak layak untuk makan di meja Tuhan. Saya nggak layak. Tapi please, rema-remamu toh aku bisa. Wow, dahsyat. Saudara mau pujian yang dari Tuhan, iman yang pujian yang dari Tuhan. Biar kau punya sikap rendah hati. Rendah hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saudara, bukan hanya mujizat terjadi kesembuhan. Dan ada seorang bapak tergerak untuk memberkati kami yang luar biasa. Tanpa kami pikir, kami gak minta namanya, tapi Tuhan luar. Kami gak bilang lagi sakit. Tapi dia telepon kami. Dia berkata, ya ada pergumulan apa kok saya sebutin nama kamu 3 kali. Seorang mentor kami sudah. Ya, dia berkata, saya sebutin nama kalian berdua tuh 3 kali, ada apa ya? Dan dia telepon, saya bilang, oh iya lagi kan. Wah, dia doakan saudara. Dan dia doakan. Ya, dan dia doakan, dia memberi. Dan saudara, luar biasa Tuhan bekerja. Luar biasa Tuhan berkarya. Jangan pernah jemu-jemu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan pernah menyerah 3 hal ini. Jangan menyerah untuk masuk dalam hadirat. Jangan bosan. Terus. Jangan bosan untuk bangun mesbah keluargamu. Mesbah doamu. Mesbah doa sama-sama. Jangan bosan-bosan. Saya kalau udah dengan Pastor Juan, saya nunggu. Saya melihat ada satu firman yang saya bisa tangkap di situ. Dan relakan hatimu untuk ditegur oleh Tuhan. Saudara, tiba-tiba ada kami butuh untuk mau minum Fufang ya, dari obat China karena untuk nambah trombosit. Tapi anak kami sudah sembuh, dan tapi sudah puji Tuhan dikirim lagi. Itu nambah daya. Saya bilang, Tuhan urapi. Jadi dikasih oleh ibu gembala dari pusat. Wow. Langsung malam itu juga dikirim juga. Malam-malam, tengah malam tiba-tiba ada, loh kok ada ini gitu. Saya langsung minum ini. Tuhan luar biasa menggerakkan orang-orang. Dan saya percaya juga jemaat sementara saling mendoakan. Kalau kami bisa ada, karena ada jemaat yang mendoakan kami. Kita terus hati di alam roh. Kita bangun atmosfer di alam roh. Kita sebutin nama saya, sebutin nama anak-anak kami. Kita saling menyebut di alam roh, saling menjaga. Karena hanya hadirat Tuhan yang membentengi kita, membuat iman kita kuat, membuat imun kita kuat. Hanya Yesus yang sanggup. Dan saya mau beritahu, masih ada mujizat hari-hari ini. Masih ada mujizat. Masih ada mujizat. Datang kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini. Atau engkau berkata, saya biasa-biasa aja. Saudara, tetap terus. Karena kita tidak tahu di depan apa yang kita lewati. Tapi yang kita tahu, kalau bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar terjadi. Ya, 3 hal ini ada dalam hidup saudara, sehingga mujizat Allah terjadi. Yang pertama, jangan menyerah untuk cari Tuhan. Terus fokus imanmu bukan supaya dijawab doamu, tapi terus kepada Kristus. Nyembah Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Apapun orang ngomongin, apapun, mana Tuhanmu? Nggak apa-apa, datang terus kepada Tuhan. Butuh Tuhan. Ya. Yang kedua, ada pengakuan firman Allah. Bersekutu dengan firman tiap hari. Jangan bosan-bosan bersekutu dengan firman Allah. Rema engkau tangkap. Rema itulah yang menjadi powerful, luar biasa. Dan yang ketiga, saudara, ada kerendahan hati. Ada datang dia kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menegur, cepat sadar, minta ampun sama Tuhan. Dan Tuhan buat perkara ajaib dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk semua. Terima kasih juga Pak Yudi yang sudah datang membantu. Dan saya percaya saudara, berapa banyak yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Saudara sudah diberkati. Oke, kita nyanyikan pujian ini.
Ya, yang punya masalah, punya problem, silakan catat di komentar. Ya, saudara, hari Minggu juga saya lupa ya. Saya masih ada beberapa menit ya. Hari Minggu saya meriang, istri saya juga meriang. Ya, dan hari Minggu itu kami harus melayani ada 3 orang yang mau terima Yesus. Terima Yesus. Saudara, saya lagi khotbah itu meriang udah lemah banget. Saya khotbah tentang Roh Kudus. Saya berdialog dengan Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya, kuatkan saya, mampukan saya, urapi saya. Saya berdialog terus dengan Roh Kudus. Saya dialog dengan Roh Kudus. Dan saudara, saya layani. Dan dari Bani Kedar, terima Yesus, diselamatkan. Dan mereka terima Yesus. Setelah mereka terima Yesus, saya disembuhkan oleh Tuhan. Luar biasa. Istri saya langsung disembuhkan juga oleh Tuhan. Serangan peperangan luar biasa. Tapi Tuhan beri kemenangan. Saya langsung sembuh. Kuat saat itu. Kuat langsung. Itu karena kasih Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu acara ulang tahun ya si Amira ya, saya langsung masuk ke dalam itu kan. Lagi lemes sudah ya. Tapi puji Tuhan. Ya, Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Tuhan masih ada mujizat. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih. Worship. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau engkau lagi sehat, engkau lagi saat ini menghadapi tantangan, terima kasih. Tuhan lagi menguji imanmu. Supaya engkau menang. Supaya engkau menang. Percayalah masih ada mujizat. Masih ada jalan keluar. Dia Tuhan sanggup. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih semua yang menyaksikan Tuhan tayangan ini. Kiranya berkat Allah tercurah. Mujizat-Mu terjadi. Kami percaya orang-orang yang sakit saat ini, di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Mari angkat tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya selalu. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah keluargamu. Apapun yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Fokus imanmu kepada Yesus, kepada ketaatan akan firman Allah. Dan biarlah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita pada malam ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita setia dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Ya, sekalipun mati lampu tetap semangat ya. Makanya kita pindah ke gereja.